Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu faqad muhtadi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'd. Yang kami muliakan Sahibul Bait, segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Karangasem, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa Karangasem. Yang kami muliakan juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga. Yang kami muliakan segenap pengurus Ahad Pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga. Para petugas keamanan baik dari Kokam, Polsek, Babinsa, Tapak Suci, Linmas, serta para relawan, serta seluruh santriwan dan santriwati Majelis Taklim Ahad Pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan amanah kepada kita berupa usia atau umur yang berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepercayaan kepada kita rizki, rahmat, ridho, dan mudah-mudahan pada akhirnya hadirin sekalian Majelis Taklim Ahad Pagi pimpinan daerah Muhammadiyah secara berjamaah bisa meraih gelar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang muttaqin, yang balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita semua semoga bisa mendapatkan manfaat dan bisa menumbuh suburkan amal baik kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan keridhoannya, tetap diberi kesehatan yang prima, diberi rezeki yang halalan thayyibah, dikaruniai anak keturunan yang solih, diberkahi umurnya, baik amalnya, serta dijauhkan dari kemaksiatan dan kezaliman. Dikuatkan amal ibadah di bulan Ramadan ini sehingga dapat meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, Majelis Taklim Ahad Pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Purbalingga, perkenankanlah kami di sini akan menyampaikan tentang manfaat zakat, manfaat infak, dan manfaat sedekah. Di dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan, bentengi hartamu dengan menunaikan zakat, obati penyakitmu dengan sedekah, dan hindarkan bala atau bencana dengan berdoa. Pada kesempatan tahun ini atau bulan ini, detik ini, kita masih terkena wabah yaitu virus corona.
Maka marilah kita bentengi dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya insya Allah ini 1 ribuan lebih, insya Allah bisa dipastikan ada banyak doa kita yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Tabrani menyebutkan, naumus shaimi ibadatun, bahwa tidurnya saja orang yang berpuasa dinilai ibadah. Wasamtu tasbihun, diamnya orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini sebagai tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salisan wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzambuhum maghfurun, dan kemudian dosa-dosa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni sesuai dengan hadis riwayat Tabrani. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah zakat. Perintah berzakat, ancaman Allah tentang yang tidak berzakat, akibat tidak berzakat. Mari kita baca sepintas secara bersama-sama dari ayat yang pertama. Semoga Allah derakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Sekarang hadisnya beda membacanya. Qala Allahu azza wa jalla, anfiq ya ibna Adam, anfiq malaik. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kullu yawmin taqdumu fihi samsu qala ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun wa tu'inu ar-rajulu fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun qala wal kalimatu thayyibatu shadaqatun wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun wa tumitul adha 'an tariqi shadaqatun. Rawahu Bukhari. Inna shadaqata la tudfi'u man 'alayha haral qubur wa inna ma yastadillu al-mu'minu yawmal qiyamati fi dhilli shadaqati. Rawahu Tabrani an Muhammad bin Amr. Hadirin sekalian, Majelis Taklim Akademi Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Zakat sebagai upaya membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Di bulan suci Ramadan ini sudah saatnya, sudah masanya kita bersiap-siap untuk pertama membayar zakat mal, yang kedua membayar zakat fitrah. Maka perlu saya sampaikan, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Arti zakat menurut lughawi atau bahasa zakat ialah bertambah atau bersih. Barang siapa yang berzakat
insya Allah hartanya akan bertambah dan pahalanya juga akan bertambah, dan kemudian dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedangkan menurut Islam, zakat ialah memberikan sebagian harta kekayaannya kepada orang yang berhak menerima sesuai tuntunan Al-Quran dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kami sedikit jelaskan apa itu zakat fitrah dan apa itu zakat mal, apa itu infak dan apa itu sedekah. Pun paham Bu? Zakat fitrah nopo, zakat mal nopo, infak nopo, sedekah nopo, jariyah nopo. Nah, ini perlu kita pahami bersama, perlu kita ingatkan kembali, walaupun kita sudah sering atau banyak bersedekah atau bersedekah atau bayar zakat fitrah atau zakat mal, namun kadang-kadang pengertiannya lupa. Sepintas saya sampaikan, zakat fitrah ialah zakat yang diberikan seorang muslim kepada fakir miskin sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan dan diberikan sebelum sholat Id. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Zakat fitrah ketentuannya adalah sebagai berikut. Menurut himpunan putusan tarjih sudah jelas bahwa kita wajib mengeluarkan 2,5 kilogram beras. Itu pun sudah lebih. Namun kadang-kadang orang Muhammadiyah itu was-was, tidak yakin dengan keputusan pimpinan Muhammadiyah khususnya tarjih. 2,5 kilogram itu sudah lebih. Halo, bagaimana? Paham kan? Tadi saya buka, yaitu 2 buku di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah masih tetap 2,5. Namun kadang-kadang di kalangan orang Muhammadiyah masih memahami yang lain. Wah, ini sebenarnya 2,8, ke 2,9, dia dengarkan dari 3 kilo, 2,5 saja itu sudah lebih. Orang Muhammadiyah itu harus istiqomah, harus konsisten, harus mantep. Ada yang lain, bapak tuh kayak itu. Loh, kayaknya orang beda 3 kilo. Loh, kita sudah punya pedoman sendiri, yaitu himpunan putusan tadi. Ulama-ulama ngetop, ulama-ulama lulusan Kairo Mesir, Madinah, Arab Saudi. Apa yang dilakukan? Maka di Muhammadiyah insya Allah mengambil dalil-dalilnya pun insya Allah qatni, pasti bisa dipertanggungjawabkan. Namun demikian juga ada yang mengeluarkan zakat 2,8. Contoh, Majelis Ulama Indonesia di Purbalingga, ya, itu 2,7. Ya, kita orang Muhammadiyah sudah konsisten saja, nggak usah ragu-ragu. Mau ibadah kok ragu, ibadah itu dilakukan jangan sampai ragu-ragu. Ini tentang masalah zakat fitrah. Saya kira ini sebagai ya imbuhan atau tambahan atau pengertian, mengingatkan kembali kepada hadirin sekalian. Sudah siap membayar zakat fitrah Bapak Ibu semuanya? Wajib siap hukumnya, karena saya pandang calon-calon penghuni surga semua wajahnya cerah-cerah, pakaiannya bagus-bagus, kerudungnya ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, bagus semua. Sakunya juga isi duit semua. Ya, insya Allah nanti barangkali ada edaran infak, monggo diisi dengan infak yang terbaik. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, keluarkanlah infak yang terbaik, keluarkanlah zakat fitrah yang terbaik. Ini saya ingatkan kepada Majelis Taklim Ahmad Muhammadiyah, keluarkan zakat fitrahmu dengan beras yang berkualitas. Dengan beras yang berkualitas. Ada beras keniran,
ada beras yang regane murah, cari yang terbaik yang kita itu suka terhadap beras tersebut. Aja tahu zakat fitrah yang beras sumbangan regane sekilo 30 perak, dan sekali-kali terbaik yang harganya 15.000 per kilogram. Wah, ini baru hebat ini. Masih terima bagi Muhammadiyah. Siap ya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat menjadi saksi, jin muslim menjadi saksi. Allah menyaksikan Anda insya Allah siap. Tunaikan itu zakat fitrah yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ialah zakat harta yang diberikan seorang muslim kepada fakir miskin atau kepada delapan asnaf. Ya. Golongan yang ditetapkan dalam Al-Quran surat At-Taubah 6. Hukumnya wajib. Wajib kepada siapa ini? Zakat mal ini wajib kepada siapa? Perlu jamaah saya jelaskan. Siapa yang wajib membayar zakat? Satu, semua kaum muslimin, perorangan maupun badan usaha milik orang muslim yang hartanya cukup memenuhi batas nisab. Yang kedua, balik mau kentir orang kena kewajiban zakat, mau singgunannya jengir dalam soal kewajiban zakat. Maka di sini balik dan berakal sehat, merdeka dan bukan ada saya atau bukan. Hartanya telah memenuhi haul 1 tahun untuk pemilikan, atau kalau hewan digembalakan atau bagi orang ternak. Maka di dalam perintah berzakat Allah menyebutkan tadi sudah dibaca, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salata sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat itu maksudnya dipungut. Kalau di organisasi Muhammadiyah, maka yang akan memungut siapa? Direktur Lazisbu Mas Andi Pranowo, sarjana sosial. Jadi dipungut melalui surat. Nuhun sewu Bapak Ibu semuanya. Ini saya mengirimkan surat dari Lazisbu untuk menarik zakat Bapak Ibu semuanya. Saya sudah ditarik ini pakai surat. Mudah-mudahan bisa membayarnya. Sudah kami persiapkan. Jadi bagi hadirin sekalian, siapkanlah di samping zakat fitrah, zakat mal dengan ketentuan yang tadi saya sampaikan. Kemudian siapa sih yang berhak menerima zakat? Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, cukup ini artinya saja, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang yang amat miskin, dan orang miskin mengambil zakat yang menggunakan hatinya atau mu'alaf untuk kemerdekaan bangsa saya, untuk membebaskan orang berhutang atau gharim, untuk jalan Allah sabilillah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya menjadi penyuluh agama di Kementerian Agama bidangnya zakat. Saya juga mengajukan di Kelurahan Penampungan 480 orang yang berhak menerima santunan. Alhamdulillah sudah diberikan atau sudah diberi. Saya mengajukannya ke Basnas, dan kebetulan juga saya juga diberi SK oleh Basnas sebagai kader Basnas. Sudah saya ajukan. Bahkan saya mengajukan holding. Holding artinya orang yang terlibat ya, rumahnya disita oleh bank. Saya ajukan 99 juta. Kemana? Ke Basnas. Dikasih atau tidak? Alhamdulillah dikasih. Sekarang sudah lunas, alhamdulillah lunas. Semoga di Lazisbu seperti itu, gharim bisa dibebaskan oleh Lazisbu. Setuju hadirin sekalian? Setuju? Gharim utang, orang bisa utang, kemudian dibebaskan oleh Lazisbu. Jadi diharapkan ke depan seperti itu. Jadi gharim. Kalau mu'alaf ini sudah terbiasa, orang yang baru masuk Islam kemudian dipertahankan akidahnya, mereka dibantu untuk usaha dan lain-lain supaya mereka tidak keluar dari keislamannya.
Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya saya teruskan, berapa ketentuan nisab? Nisab harta atau kekayaan atau penghasilan bisa disertakan dengan nisab emas atau tanaman atau pertanian. Nisab emas yaitu 20 dirham atau 85 gram emas murni dengan haul 1 tahun. Nilai zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Ya, nisab tanaman atau pertanian yaitu sebesar 5 usuk, 520 kg beras atau 653 kg gabah kering panen, tidak memakai haul, setiap panen langsung zakat. Nilai zakat yang dikeluarkan 5% atau 10% tergantung sistem perlayanannya. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagaimana sih cara menghitung zakat mal. Cara menghitung zakat mal sebagai berikut, bisa dicatat. Seandainya kita memiliki emas, ya, seandainya kita memiliki emas sebesar 85 gram dengan haul 1 tahun, maka harga emas 1 gram 600.000 kali 85 gram sejumlah 51 juta kali 2,5% dibagi 100, ketemunya 510.000. Ini zakat wajibnya. Zakat wajibnya adalah 510.000. Dibayarkan bisa melalui lembaga resmi. Ya. Kalau di sini lembaga resmi di Muhammadiyah adalah lazismu. Napa Bu? Bapak-bapak belum paham tentang lazismu? Muhammadiyah sudah memiliki lazismu yang insya Allah perjalanannya sangat nanjak dan insya Allah sangat profesional. Maka mari zakatnya kita bayarkan bisa melalui ngambil zakat, yaitu di lazismu. Satu-satunya ibadah secara eksplisit dan tersurat ditetapkan petugasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang zakat. Keuntungan zakat dari badan amil, satu, keuntungannya menghilangkan rasa ria. Kalau Bapak Ibu disetorkan ke Basnas atau ke lazismu. Yang kedua, menjaga harga diri mustaqim. Yang ketiga, menjamin kepastian zaki membayar zakat tidak lupa. Yang keempat, zakat punya kekuatan besar untuk memberdayakan umat. Dan yang kelima, mendukung syiar Islam yang kita anut ini. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kekeliruan yang terjadi di kalangan masyarakat umat Islam di Indonesia adalah menamakan sebagai seorang ngamil. Saya tanya, kalau bapak-bapak menjadi pengurus di musalah tetapi bukan ngamil, hanya satu malam mengumpulkan zakat fitrah, apakah itu dinamakan ngamil? Halo? Ngamil itu adalah orang yang diberi wewenang oleh pejabat pemerintah yang memiliki SK. Ya. Jadi yang harus mengikut dari ngurusi zakat fitrah bukan ngamil. Amil itu yang diberi wewenang oleh pemerintah ngurusi dalam sekian tahun dan itu terus menerus. Dan kalau hanya sekedar ngurusi zakat fitrah semalam ya orang perlu berhak menerima, kecuali berhak menerima karena fakir, karena miskin. Nah ini harus harus dipahami oleh kita sekalian. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 38 berbunyi, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku ngamil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pemberdayaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Junto pasal 41, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau
atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Ini ancamannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini di pemerintah Indonesia ya melalui MUI dan kantor Kementerian Agama, kemudian Basnas memberikan informasi bahwa setiap kelompok-kelompok pengajian silakan dibentuk UPZ, unit pengumpul zakat. Tugasnya adalah mengumpulkan zakat. Kalau di Lasismu berarti setelah terkumpul Bapak Ibu semuanya setor ke Lasismu. Wis ora usah bagi dewek ribet. Atau kalau bagi sendiri dia cepat laporan untuk diakumulasi oleh Direktur Lasis. Nah, kalau saya sekarang sedang mendirikan UPZ di setiap kelompok majelis taklim. Kemudian kelompok majelis taklim yang sudah terbentuk UPZ kemudian di SK baik oleh Basnas, Lasismu maupun yang lainnya. Itu baru bisa dikatakan sebagai pengurus zakat. Tapi kalau Anda sekedar waktunya beberapa jam ya tidak berhak menerima, ini perlu dipahami oleh para jamaah sekalian. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya teruskan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan ya, oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran dari siapa yang menjaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini saya sampaikan juga dalil tentang zakat, perintah zakat, ancaman Allah terhadap yang tidak berzakat akibat tidak berzakat. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta berdamu yang kami simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Emasnya sing kempri iping ya sampai dengan sikut harus dizakatkan atau wajib dizakatkan. Bapak-bapak yang memiliki tabungan ya di bank atau di rumah ya, mohon kalau sudah memenuhi kol untuk wajib dibayarkan. Kira-kira nanti lebaran pulang sepekan boleh, sekarang boleh, malam lebaran boleh, supaya kita tidak terjerat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira orang sebenarnya masih medit? Boten medit, bedit, terak, hati-hati banget, kumet, Bapak Mali nyerap, Bapak Mali kucir, drawir. Ya, kemudian kita boten nonton insya Allah. Ini calon penghuni surga ya, insya Allah ya gemar berzakat. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah ini malah ada edaran surga Pak Subur, bawa kotak, monggo kami diisi infak yang terbaik. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak bawa uang 100.000 dan ada 2.000, silakan yang 100.000 ambil. Ini namanya infak yang terbaik. Kalau hadirin sekalian sekarang dimatikan semua, umpamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 1.500 jamaah ini pada saat ini detik ini dimatikan, tapi dengan syarat Anda infak 100.000 pasti masuk surga. Kira-kira pada gelem apa ora Pak? Pada gelem apa ora Bu? 200.000 langsung di surga dijamin oleh Allah. Mulai mesti semangat.
tapi karena keyakinannya masih ragu sehingga kurang semangat, atau memang tidak memiliki duit lah, ya kita harus paham. Moga itu disik ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi mari kita bersiapkan secara bersama-sama dengan matang ya, dengan keistiqomahan pemahaman agama kita. Terus yang berikutnya adalah anjuran agar berinfak. Nah, ini bagiannya orang yang tidak mampu membayar zakat mal karena memang tidak memiliki harta yang banyak. Maka anjuran berinfak ini tertera dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, berarti hadisnya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Nabi yang menerjemahkan. Anfik ya Adam, hai anak Adam, berinfaklah. Perintah apa perintah ini, Bu? Perintah. Anfik ya Adam, hai anak Adam, berinfaklah. Anfik malaika, niscaya aku Allah akan beri nafkah atau memberikan gantinya kepadamu. Berarti setelah kita berinfak, Allah akan berikan ganti yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika infak kita tidak boleh takut miskin. Tidak boleh takut miskin. Insya Allah Allah akan lipat gandakan. Apa yang gak ada yang sebenarnya sih mau tahu infak? Wah ini orang ya jenenge BMA juta bagi pimpinan daerah Muhammadiyah. Saya yakin semuanya, saya pastikan sudah berinfak semuanya. Tinggal kualitasnya memang ya bermacam-macam karena kondisi atau keadaan di era pada saat ini. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan. Sekali lagi melalui hadis qudsi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, lindungilah kehormatan kalian dengan harta kalian. Lindungilah kehormatan kalian dengan harta kalian. Maksudnya bermurah hati dan bersifat dermawan kalian. Niscaya kehormatan kalian akan disegani dan dihargai. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah infak, perbanyaklah sedekah. Ini pas bermurah hati di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena amalnya akan dilipat gandakan. Wa amaluhu mudha'afun. Amalnya orang yang sedang berpuasa dilipat gandakan. Tadulese iya, yang mulai iya, puasanya iya, ya infaknya iya, sedekah iya, zakat fitrnya iya, kemudian zakat malik iya, fitrah kecil atau sedekah kecil kepada anak cucu kita iya. Wah hebat sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, memberikan keridhaannya, melimpahkan segala rezekinya kepada kita sekalian. Insya Allah pada senang infak orang bakalan marah. Wong sing seneng zakat orang bakalan marah. Karena itu nas Allah Subhanahu wa taala, kau infakkan uang yang kau infakkan, harta yang kau infakkan, yang kau jariahkan, itu tidak akan menjadi engkau miskin. Tidak akan menjadikan engkau miskin. Justru akan menjadi kaya bila mana kita lakukan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makna hadis yang sama dengan pengertian yang dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man alladzi yuqridullaha qardan hasanatan fa yudha'ifu lahu adhafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman baik menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi yang harus dididik
wong sing medhit, wong sing kumet, itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya disempitkan. Mulai mikir ya sempit, akhirnya ya sempit, paru-parunya ya kayak secek, ambekannya secek. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak sakit, tadi di awal bentengi hartamu dengan banyak sedekah, supaya tidak secek. Kemudian mari kita perhatikan berikut ini. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ah habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Sekarang mulai menghitung Bapak Ibu. Perumpamaan nafkah yang diberikan oleh orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah ayat 265. Ayo kita hitung. 1 butir benih menumbuhkan 7 butir, setiap 1 butir 100 biji. Ketika kita beramal di bulan suci Ramadan ini ditingkatkan sampai dengan 700. Subhanallah, ini sungguh sangat luar biasa. Allah melipat gandakan dari 1 butir benih berpahala 1 dan dilipat gandakan sampai 700 lipat. Ini sungguh sangat luar biasa amalan di bulan suci Ramadan ini. Contoh kecil, ayo kita hitung lagi Bapak Ibu, berpikir infak 2000 rata-rata Majelis Taklim Al-Fatihah kan infaknya 2000 perak. Wong kula sing bendahara ini kan ngosoki ya sing digosok kebul, pikat itu pada sungai, anak sing di sekolah, air gede ayam, orang kudu digosok supaya rumahnya indah. Sing infak terbaik sing abang-abang kalau Madad Biru, Nasi Langka. Ini perlu saya sampaikan supaya materi saya ini ada perubahan. Besok, akan pagi besok, insya Allah pengajiannya di Sirongge. Maka tingkatkan, keluarkan infak yang sebaik mungkin. Kira-kira duitnya sih aja pada Tesla. Digolek 6.000 tapi sing anyar. 10.000 tapi sing aja tugel disolasi. Nah, 1.000 sing aja disolasi papan. Apa yang saya katakan adalah pengalaman saya di lapangan sebagai bendahara akad pagi Muhammadiyah dan sebagai bendaharawan Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah, kemarin saya suruh jadi bendahara gedung dakwah orang. Saya menunjuk bendahara di luar Majelis Tabligh itu beliau Bapak Haji Solikun SAP, ada Bapak Pak Dirman bendahara Mila Suladak ya merepas ya saya tolak itu. Sekarang sudah mulai dibangun. Romeo perak akan tumbuh menjadi 7 berarti 14.000 kali 100 dilipat gandakan Allah menjadi 1.400.000. Ya, 6 bulan Ramadan infak Romeo ya akan tumbuh menjadi 14.000 dikali dengan 1 jadi 1.400.000. 1.400.000 bapak ibunya infak Romeo karakter. Ya kamane yang infak 1.000. Jika ya surga temenan. Wong siji kabeh 1.000-an. Semuanya bisa tercover insyaallah. Mubalik yang miskin bisa tercover, terbiayai. Ustaz-ustaz yang butuh biaya bisa tercover dengan biaya tersebut. Di guru-guru Muhammadiyah kan banyak yang gurunya pada miskin-miskin. Yang bodoh 600.000, 650, 750, anaknya papak. Wah cukup keprimen. Wong kamu sini nasi pada kecil, nasi pada medit, nasi pada berdidit, masih pada kucing. Gimana? Tentang supaya semangat lah. Sekali-kali lah. Tentang masalah infak merubah keadaan kita. Kalau kita ingin berubah, siapa yang mau merubah kita? Kalau bukan kita sendiri,
Muhammadiyah sejahtera, mari kita tingkatkan infak kita, sedekah kita, tingkatkan kinerja mahasiswa kita. Kita dukung sepenuh, kita support 100% dan tidak ragu-ragu. Ini nanti akan tertopang sehingga di kaum muslimin wal muslimat warga Muhammadiyah ini akan terangkat. Setuju Bapak-bapak Ibu? Setuju kalau betul? Guru-guru Muhammadiyah terangkat derajatnya. Yang mengangkat siapa? Kaum muslimin semuanya yang mengangkat. Insya Allah itu Allah tidak bimbang. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan karena seorang guru itu adalah menerbakan ilmunya, dan ilmu ini termasuk amal jariah yang tidak akan putus sepanjang masa. Di dalam hadis disebutkan di dalam muadzabah itu ikhwatu amalu yang taratin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihun yad'u lahu. Yang berilmu ini yang akan senantiasa ya pahalanya mengalir terus sampai dengan kita sudah meninggal dunia. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saudari Romeo Perak di bulan Ramadan ini tumbuh menjadi 1.400.000 dikalikan 700. Yo dari kapalannya. Insya Allah kalau ikhlas hanya mencari keridhaan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menerima. Karena syarat diterimanya amal adalah pertama ikhlas, yang kedua dengan menggunakan ilmu. Ikhlas tanpa ilmu tidak diterima, ilmu tanpa ikhlas juga tidak akan diterima. Jadi dua-duanya harus menyatu. Yo ikhlas, dia nganggo ilmu, yo ikhlas. Itu amal perbuatan yang harus kita jaga di kesempatan bulan Ramadan ini. Nah sekarang infak 5.000 akan tumbuh menjadi 7, berarti 35.000 kali 100 dilipat gandakan jadi 3.500.000. Berarti sing siki bapak-bapak ibu-ibu infak 5.000 perak maka akan tumbuh menjadi yang sangat luar biasa menjadi 3.500.000. Kemudian dilipat gandakan menjadi 700 karena ini bulan suci Ramadan. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah ini semoga bapak semuanya semangat ya dalam mengerjakan amal tentang itu. Kemudian pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja yang kepentingan jihad, pembangunan pondok pesantren ya. Kebetulan di sebelahnya santriwan dan santriwati telah berdiri Rumah Quranku Muhammadiyah atau SD Tahfidzul Quran Muhammadiyah Sabang Karanglesu. Cobi sedoyo sami mirsani. Tengok kanan Bu, surga. Tengok kanan Pak, surga. Tengok ke atas Bu, surga. Luasnya seluas langit dan lihat bawah bumi. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Lihat, tengok kanan, surga. Bapak-bapak lihat, menatap ke depan, surga. Siapa yang memberikan infak itu? Bapak-bapak semuanya. Pak Ustaz, aku telah infakin untuk bangunan SD Tahfidzul Quran, tapi aku nyumbang. Pak Ustaz, apa sumbangan kowe? Aku ndoakan moga-moga SD Tahfidz ini berjalan lancar. Amal baik apa baik? Saya minimalnya donga sing apik, aja dongane Allah. Lah, bawa ini orang bakal rampungan. Apa mainnya sing mimpin lah? Orang bakal rampung. Apa mainnya mariki sampai kritikan. Udah jadi orang itu makin Allah. Kudu doanya sih bagus. Semoga sukses selalu, dirahmati, diberkahi, dilindungi, kan begitu. Ini support bagi yang tidak memiliki harta kekayaan orang di dunia. Gampang kok amalnya, gampang. Di cabang Malaysia telah berdiri Rumah Quran Muhammadiyah atau Tahfidzul Quran Muhammadiyah. Semisal
para jamaah berinfak melalui lembaga tersebut, monggo mawon pengurus Ustadz Subur Hasan SPD calon haji siap menerima sumbangan atau infak para jamaah sekalian. Kalau para jamaah menginfakkan hartanya umpamanya besarnya satu jamaah 1 juta, ini ngitung lomba Abu barangkali jadi kenyataan. Maka pada kesempatan Ramadan ini seluruh pahalanya lipat gandakan yang luar biasa. Infak 1 juta kali akan tumbuh menjadi 7 juta kali 100 dilipat gandakan Allah menjadi 700 juta. Mantap sekali ini. Kali 700 berapa? Ngitung sendiri. Ngitung sendiri. Hadirin sekalian, mantap banget. Nokong 1 juta selama saya mudik pahalanya ngadir. Bapak Pak Dirman infak, insya Allah saya sudah para dirinya ini Pak ya infak. Pak Supirnya ada infak 3 juta, mohon cuma datang infak. Mulanya ngomong dia habis ngelapor niku sudah bayar infak. Nah, ini sih tidak harus itu lah. Mungkin ibu-ibu tidak meniru saya infaknya orang 1 juta kecilnya, tapi mungkin yang terbaik lagi ya monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, pimpinan daerah sedang membangun gedung dakwah yang sekarang berubah namanya menjadi gedung Muhammadiyah. Kenapa sih harus berubah gedung Muhammadiyah? Supaya dia bisa kalau kuliah ITB, MP, perguruan tinggi yang baru berdiri. Infak Majelis Taklim Al-Akbar pimpinan dari Muhammadiyah sudah saya salurkan sebagiannya ke pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah. Kwitansinya anak, berita acaranya anak. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada yang transfer lewat rekening melalui Lazismu. Jadi keuangan dakwah sekarang kita setorkan melalui Lazismu supaya bisa terakumulasi dalam perhitungannya. Keren loh, mantep. Jadi ngaji orang sudah mendengarkan, tapi ada gerakan, ada greget, ya, ada upaya yang signifikan, ada perubahan bagi kita. Ada kesemangatan yang sungguh sangat luar biasa. Nah, Siti selaku seandainya saja, niki seandainya, tapi kalau Allah menghendaki pastilah jadi. Contoh, ya semoga sih bisa terlaksana, tidak pun juga tidak masalah. Seandainya saja 1000 jamaah saja maka akan berkumpul 1 juta kali 1000 menjadi berapa? 1 miliar. Wah, ini nilainya akan keren sekali. Dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? 1 miliar kali 7 berarti 7 miliar kali 100 berarti 700 miliar. Tadi berapa? Kali dikalikan 700 di bulan Ramadan ini, maka nilainya wow, hebat sekali. Majelis Taklim akan dipimpinan oleh Muhammadiyah mengeluarkan amalnya yang terbaik. Surga Allah Subhanahu wa taala sudah menunggunya. Amin ya rabbal. Mari kita semangat kita. Anak pembangunan dakwah di daerah Muhammadiyah, anak pembangunan masjid Mutakhir di kota, punya pimpinan cabang Muhammadiyah kota. Kemudian tak kalah pentingnya, ternyata di Lengkong Limbangan. Ada apa di sana? Ternyata di sana sudah terbangun pondok pesantren Al-Hikmah. Saya tidak lihat. Saya kemarin begitu melihat, saya terenyuh, meneteskan air mata. Masya Allah, di desa sudah berdiri pondok pesantren, bangunannya indah, bersih. Terus kepanitiaannya sigap siap, pakai seragam. Begitu akad lagi datang disambut dengan sebaik mungkin. Masya Allah,
calon penghuni surga ini saya doakan. Langsung saya, Pak Dedi, saya titip infak sedikit untuk pondok pesantren ini. Saya minta nomor rekeningnya. Barangkali teman-teman ada yang mau nitipkan. Nah, berarti di Karangasem ada, di Lengkong Timbang juga ada. Di Karangjaya anak pondok pesantren Nurul Huda. Semakin banyak pembangunan gedung-gedung untuk bimbingan keislaman, insya Allah warga masyarakat bangsa dan negara ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga corona ini segera menghilang. Kenapa tidak menghilang? Barangkali umat Islam semuanya tidak tahu tentang dirinya, bahwa dirinya adalah orang muslim. Apa yang seharusnya dilakukan belum sesuai dengan syariat ajaran agama Islam, barangkali seperti itu. Maka harus perlu introspeksi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis itu Abu Hurairah itu sudah dilihat. Pada setiap hari terdapat sedekah. Ya sedekah yang mungkin ya terbatas. Sedekah di setiap sendi manusia ketika matahari terbit. Seterusnya baginda bersabda, berlaku adil di antara dua orang adalah sedekah. Membantu seorang naik di atas binatang tunggangannya, atau meningkatkan atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas belakang binatang tunggangannya juga adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah, dan membuat sesuatu yang berbahaya di jalan Allah adalah sedekah. Nah, ini tadi malam saya sampaikan khususnya terhadap anak-anak panti asuhan PKO Muhammadiyah Madani Purbalingga. Hai anak-anakku yang tercinta, berlatihlah Anda bersedekah yang ringan-ringan. Apa sedekahnya? Saya sampaikan tadi, berkatalah, ya, berkata baik kepada siapapun, ini merupakan sedekah. Kemudian rajin-rajinlah melaksanakan sholat berjamaah, langkahnya adalah sedekah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, setiap langkahnya orang yang mau beribadah satu langkah, maka akan diampuni dosanya. Setiap langkah berikutnya satu langkah, maka dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin tidak khawatir. Wah, ini mantap lekor. Langkah menuju masjid adalah diampuni dosanya. Satu langkah menuju ke masjid, ke tempat ibadah, ke tempat pengajian, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa iya? Iya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Mulai wong sing berilmu mesti biasanya derajatnya ya dhuwur. Ekonomi ini biasanya mesti pendidikannya dhuwur, ya ekonomi ini biasanya mapan. Biasanya mapan. Ya kayak haji harganya banyak, kekayaannya melimpah. Ya pendidikan itu. Makanya bapak-bapak ibu punya cucu doakan yang terbaik. Ya Allah, moga-moga anak cucu saya menjadi orang yang sukses, sukses dunia dan sukses di akhirat. Itu kurang 3 menit. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya lanjutkan, sedekah meliputi sedekah materi atau uang, makanan atau jenisnya. Sedekah non materi bersedekah dengan perbuatan, contohnya. Ayo kita praktek. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyuman di hadapan saudaramu adalah sedekah. Coba semuanya praktek, semuanya senyum semua, coba nyengir. Nyengir. Sedekah sing paling gampang, nyengir. Bayar apa Bu? Bayar apa betul Bang? Kenapa pada bernyengir? Lanjutkan bayar ya.
ma'ruf dan perintahmu terhadap perkara yang baik adalah sedekah. Wa nahyuka 'anil munkar shadaqatun, dan laranganmu terhadap orang yang mungkar adalah sedekah. Wa irsaduka rajula fi ardi dhalal shadaqah, petunjukmu kepada seorang yang tersesat jalan adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan merupakan sedekah bagimu. Hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Dan bersedekah dengan harta yang masih disayangi. Ibu-ibu anggar panganan mari tanggane, dia aja panganan sing wis mambung, aja sing wis payu, aja sing anu sawana-ora temu bedhekaken. Suul adab Pak Bu, awe panganan yang sing nembe masak, sing nasi seger, sing dewek doyan. Bukan ada yang dengan malakan, tapi yang pernah awe wahyu istighfar. Agar wahyu, sing dewek ngerti lah dengan wahyu ya buang bae, kan baik. Awe yang sing nembe masak, sing nasi ngebul. Sekarang berilah tetangga yang sok, biasanya rong mangkok sok, dia bikinlah 5 lah, 3 air sok untuk tetangganya. Di bulan suci Ramadan ini kan berlipat-lipat. Gampang apa angel? Angel apa gampang? Hadirin sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada beberapa kesalahan ketika bersedekah. Kesalahan ketika bersedekah yang menjadikan amalan kita sia-sia. 1. Sedekah ora ikhlas, zakat ora ikhlas, sedekah ora ikhlas, memberikan jariah tidak ikhlas. Hanya ini disebut orang yang dermawan. Ini kesalahan. Sedekah hanya untuk mendapatkan ganti di dunia sana. Memungkit-ungkit sedekah dan menyakitkan penerimanya sangat. Tidak merahasiakan sedekah. Ya, ibu pamer terus, ya tidak baik. Ya, itu merupakan kesalahan. Tapi kalau untuk memberikan pembelajaran, boleh. Ya, zakat kita terkumpul berapa, zakatnya terkumpul berapa, diumumkan boleh. Kemudian kesalahan dalam bersedekah, tidak bersedekah saat badan sehat. Wis sekarat nembe keluargane eling, kai bapane wis 17 dina sekarat mati-mati, jajal kae sedekah mari pandai sama dari sini. Pada doa kenapa cepat mati? Ini berarti Pak Dennis pernah ini, dia wis pernah sering, karena dulu saya pernah menjadi pengasuh di Pantai Asuhan Muhammadiyah Kabupaten 3 tahun 7 bulan, terus menjadi kepala Pantai Asuhan di Pantai Asuhan Situ Jamilah Purbalingga. Jadi pengalaman. Terus saudara yang masih senang ya, infak saudara dengan aja awet lagi bekas lah pula, anu roak dari Pantai Asuhan. Astagfirullahaladzim, nyuci rendah temen, menerima bantuan katok, burine bolong lorong. Berilah yang terbaik. Ini kesalahan dalam bersedekah. Terus paling akhir, bersedekah tanpa rela hati. Terus kemudian bakil pikir terhadap diri sendiri, bersedekah dengan harta yang haram. Nih, bersedekah dengan harta haram itu adalah kesalahan besar menurut ajaran syariat agama Islam. Jelas kemudian Bapak Ibu? Ya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira begitu sekelumit tausiah tentang masalah zakat, infak dan sedekah. Yang terpenting, infak ini ada infak wajib, sedekah wajib atau infak wajib. Seorang suami memberikan nafkah terhadap istri, hukumnya apa? Wajib. Setiap hari harus memberikan nafkah, ya lahir maupun ya batin. Minimal ya, sekarang sudah puasa ya, ini tentang uangnya itu harus selalu mengalir. Kalau tidak bertanggung jawab, berarti keislamannya masih dipertanyakan. Hadirin sekalian, calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Monggo sami kita tutup kajian pada kesempatan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun
minallahi wa faqbarid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo.